Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di materi Kang Suruwangi, di channel Kang Suruwangi, untuk membahas seputar dunia metafisika, supranatural maupun banyak hal yang berkaitan dengan dunia sebelah. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba sedikit membahas mengenai anak ambar, atau kalau di Thailand sana banyak dikenal sebagai kumantong dan kumatrep. Lalu kalau yang cewek disebut kumari, kalau kumantong itu yang masih kecil, baby. Kemudian kalau kumatrep itu sudah mulai agak beranjak dewasa. Kalau kumari untuk varian entitasnya cewek. Jadi teman-teman, nanti kita akan masuk bersama ke bahasan ini, dan kita akan banyak mendapatkan informasi yang menarik. Tentu saja saya juga mendapatkan dari berbagai sumber. Kumantong atau kumari maupun kumatrep, ada juga lokroh. Kalau lokroh itu biasanya dikenal sebagai masih dalam kandungan kemudian dia keguguran atau diaborsi. Kita masukkan dalam istilah kita yang kita kenal bersama, yaitu anak ambar. Anak ambar adalah roh yang mengembara, ya. Ambar itu dari kata mengembara. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa roh anak-anak itu yang belum terbentuk janinnya dengan sempurna, maupun yang sudah menjadi bayi, dilahirkan kemudian meninggal ketika kecil, atau apapun itu. Nah, dari banyak hal yang terjadi, lebih banyak digunakan adalah anak-anak yang meninggal atau janin yang meninggal karena keguguran, untuk dijadikan media anak ambar ini. Ada juga yang lebih ekstrim, atau yang teman-teman yang menyukai hal-hal yang lebih ekstrim dengan menggunakan bayi-bayi aborsi yang digunakan untuk anak ambar. Oke, kita akan bahas lebih lanjut dengan lebih jelas. Tetap ikuti Kang Suruwangi Channel. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Kita akan mulai membahas satu persatu mengenai anak ambar dalam tradisi Thailand maupun lokal kita. Jadi ini saya berikan sedikit contoh. Biasanya di tradisi kita menggunakan media apapun yang bisa menjadi wadah untuk anak ambar tersebut. Biasanya patung-patung, entah itu dari logam, dari gypsum atau apapun, ya, atau bahan-bahan khusus yang memang dibuat untuk wadah dari roh yang mengembara itu. Ini contoh yang dari Thailand. Jadi biasanya dia dikasih sigil-sigil tertentu, ya. Ini juga ada yang dari Thailand. Nah, ini sudah masuk ke kumantong. Kalau lokroh biasanya dia sudah mulai beranjak dewasa. Nah, untuk ambar sendiri biasanya melalui serangkaian upacara khusus diundang roh-roh tersebut, kemudian dimediakan supaya roh tersebut tidak mengembara kemana-mana. Nah, memang untuk hal ini
kita tidak membahas dalam terminologi agama karena kita cakupannya dalam dunia metafisika dan dunia supranatural yang kurang lebih kita membahas sisi lain penggunaan media-media entitas seperti ini. Ngapunten sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila kurang berkenan dalam tayangan ini. Dalam tradisi Thailand, roh anak-anak itu akan dimasukkan ke media-media yang biasanya dibuat dari bahan-bahan khusus. Kalau di Thailand ini, sorry karena saya juga punya banyak sekali kumantong, ya. Dia dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan serbuk tulang dari bayi atau manusia atau apapun itu sebagai penjejak ada kaitannya dengan manusia itu sendiri. Jadi ada jejak DNA yang terkandung dalam media ini. Kalau dalam tradisi kita tidak terlalu rumit sebenarnya, pakai media apapun kita bisa pakai. Nah, yang membedakan adalah kalau Thailand cenderung jejak energi tersebut digunakan dengan sangat teliti dan detail dalam penggunaannya. Saya tidak akan bercerita tentang latar belakang kenapa ada kumantong ini, tetapi dalam perkembangannya kumantong menjadi salah satu amulet atau jimatan yang cukup digemari di Thailand dan bahkan sampai ke mancanegara di luar Thailand itu sendiri. Bahkan saya yang ada di Indonesia ini bisa memilikinya. Oke ya. Benda ini biasanya terbuat dari tanah liat. Kemudian tanah-tanah dari tempat-tempat yang memiliki energi positif, kemudian dia dibentuk sedemikian rupa menyerupai sosok seorang anak. Kalau kumantong ini karena dia sendiri dari Thailand, ya. Kalau kita lihat ini ada apa kuncungnya segala macam. Memang dibuat seperti anak-anak di Thailand di masa di era lampau seperti ini contohnya ya. Nah, untuk ini memang ada ritual tertentu yang dilakukan untuk melakukan, kalau di kita kan diisi istilahnya atau dimasukkan rohnya itu ke dalam media tadi. Nah, dalam proses ini memang butuh sedikit tata cara yang berliku, mulai dari menyediakan media offeringnya atau sesaji, kemudian portalisasi mengundang entitasnya sampai memasukkan, menyikil atau mengunci, kemudian diberikan perjanjian. Nah, perjanjian ini sendiri yang nantinya akan sangat berpengaruh bagi pemilik berikutnya. Nah, di Thailand media-media seperti ini banyak dibuat oleh biksu maupun dukun setempat atau yang banyak dipanggil ajan atau lersi. Kalau lersi cenderung ke resi dalam tradisi kita, mungkin kita mengenal resi itu sama. Lersi kalau di istilah di Thailand, kalau di kita resi. Nah, karena bentuknya adalah anak-anak, entitasnya pun anak-anak, tentu offering yang diberikan atau sesaji yang diberikan adalah hal-hal yang berbau anak-anak dan disukai oleh anak-anak. Banyak teman-teman yang memiliki kegemaran untuk mengkoleksi kumantong ini. Kalau kita bicara dari segi benefit, banyak hal yang bisa didapat menurut kepercayaan, dari mulai untuk mengundang kerezekian,
melindungi keluarga, dan banyak hal lain. Kembali lagi, hal tersebut kembali pada kepercayaan masing-masing. Nah, perkembangan zaman terus berlanjut dan kumantong, kumari, kumatrep, loprok itu sudah menggunakan media boneka. Seperti yang kita ketahui, salah satu tokoh yang banyak menggunakan media kumantong ini dalam tampilannya adalah Bro Roy Kiyoshi ini. Beberapa kali tampilan beliau memang sempat menampilkan boneka yang berisi arwah itu. Nah, ini cukup menarik karena memang untuk benefit sendiri tiap orang memiliki kekasan dan interaksi yang berbeda. Oke, kita setelah ini akan bahas lebih lanjut mengenai ambar dalam persepsi energetik. Kenapa bisa menimbulkan energi yang mengundang kerejekian dan sebagainya dalam perspektif metafisika. Kembali lagi, ini adalah sudut pandang dalam dunia metafisika. Bila mana ada yang merasa tidak nyaman, mohon maaf, anggap saja ini sebagai hiburan atau untuk informasi. Kita akan masuk ke sesi berikutnya dengan anak ambar ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi mengenai anak ambar. Entah ini dalam tradisi lokal kita maupun dalam tradisi Thailand. Ya. Kita akan sedikit mengulik kenapa dalam saya menyebutkan di awal dalam tradisi Thailand ini pembuatan kumantong ini begitu detail, menggunakan tulang yang dibikin serbuk ya, dihancurkan tulangnya kemudian dibikin serbuk, dan mungkin ada minyak khusus yang notabene agak ekstrim dibuat dari bagian-bagian mayat dan sebagainya. Oke. Sebenarnya secara energi hal itu memungkinkan untuk memudahkan kesamaan vibrasi frekuensi untuk terjadi penyelarasan atau kesamaan lebih mudah supaya kita menjejak energinya, ya. Di luar dari wah kok serem amat apa segala macam, kita kembali ke masa di mana awal-awal pembuatan kumantong atau kumatrep atau anak ambar versi Thailand maupun versi lokal ini. Mungkin zaman dulu kita belum banyak mengenal tentang DNA lah, apalah itu ya, perkembangan teknologi kedokteran seperti sekarang ini. Tetapi mereka tahu bahwa tulang manusia atau bahan-bahan yang berasal dari manusia memiliki interaksi energetik yang mudah selaras dan diselaraskan dengan tubuh manusia itu sendiri. Ya, jadi para pembuat makernya, amulet makernya ini biasanya menggunakan bahan tersebut supaya mudah dalam menyamakan vibrasi itu sendiri. Nah, ketika benda ini secara medianya, jadi ini belum dimasukin roh ya, dia sudah memenuhi standar untuk terjadi interaksi energetik. Ketika dia dimasuki oleh entitas tersebut lebih mudah berinteraksi dengan kipernya atau pemiliknya yang selanjutnya. Setelah dari pembuat biasanya kan dimaharkan atau untuk dana. Kalau di Thailand itu mereka ini dimaharkan untuk dana wihara-wihara yang membuat atau dukun-dukun itu biasanya dia punya kuil sendiri itu untuk dana untuk pembuatnya,
untuk mengembangkan kuil maupun wiharanya. Nah, supaya mudah interaksi antara entitas ini dengan penggunanya, dari kita sebenarnya adalah tangan kedua pengguna setelah dari pembuat ke kita. Kita pisahkan antara penjual amulet ya. Kalau penjual amulet itu perantara yang memudahkan kita mendapatkan benda-benda ini. Ya, salam buat teman-teman amulet seller ya. Oke. Nah, supaya lebih mudah lagi interaksi, karena kita juga berbeda budaya. Kita bicara masih dalam amulet Thailand yang berhubungan sejenis dengan ambar ini. Kita akan susah, makanya biasanya maker-maker itu menyediakan kata atau mantra yang bersifat menyamakan vibrasi, ya, menyamakan vibrasi supaya ketika kita membaca kata atau mantra itu sendiri terjadi satu persepsi vibrasi, satu persepsi energi, dan terjadi keselarasan. Nah, inaugurasi dari kita dengan amulet tadi akhirnya terjadi interaksi energetik. Nah, biasanya kan orang punya amulet berarti punya sesuatu yang diharapkan lebih sebagai media bantu dalam sisi energetik supaya mereka membantu hajat-hajat kita atau keinginan kita. Nah, benefit mulai muncul ketika kita sudah memiliki interaksi yang baik secara energetik. Roh tersebut bisa memberikan sumbangsih kepada pemiliknya, dan kita pun juga bisa memberikan sumbangsih berupa offering tadi. Interaksi itu seperti pertemanan sebenarnya ya, pertemanan antar dimensi, di mana kita sebagai keeper atau yang memelihara amulet tersebut, dan amulet tersebut membalasnya dengan benefit-benefit tertentu. Nah, untuk kumantong sendiri itu memang identik dengan kerezekian, proteksi keluarga, kemudian membantu di saat hal-hal tertentu. Kemudian kumantong ini juga banyak digunakan untuk tempat usaha. Biasanya kepercayaan di Thailand, kumantong ini ditaruh di tempat usaha untuk memanggil pembeli. Terlepas dari hal itu, ternyata sekali lagi benefit dirasakan ketika ada interaksi yang baik antara kita dengan emulernya, roh yang ada di dalamnya. Ya, apa yang membuat ikatan itu terjadi ketika Anda menerima amulet ini sebagai alat bantu? Mindsetnya kita buat supaya kita tidak terjebak bahwa kita yang dibantu mereka membantu kita, dan bukan sebagai atasan bawahan. Tapi sebenarnya di sini kalau saya bisa berbicara dalam bahasa yang sederhana, ini adalah partnership ya, di mana ada interaksi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, di mana entitas ini mendapatkan keuntungan dan kita juga mendapatkan benefit dalam perspektif tertentu. Nah, dalam tradisi kuno Thailand sendiri, biasanya setelah mendapatkan benefit, ini dari salah satu cerita yang saya dapat dari teman saya, itu biasanya kumantong ini nanti akan diputuskan kepalanya, kemudian dikubur sebagai tanda jobnya dia sudah selesai. Ya, ini terutama yang biasanya dari bahan-bahan tanah liat. Itu ada zaman dulu, ada yang memperlakukan seperti itu. Tetapi karena amulet Thailand sendiri memiliki nilai koleksi dan
batch tertentu dari pembuatan dari maker-maker yang punya nama di Thailand itu dia memiliki nilai koleksi yang tinggi. Makanya kadang-kadang ada beberapa perspektif dari orang yang mencintai amulet itu sebagai nilai koleksi, sebagai yaitu bantuan dari dimensi lain, maupun dia sebagai partnership, tergantung sudut pandang. Kembali lagi ke penggunanya masing-masing. Oke? Nah, kalau ada yang tanya apakah seseram dalam film Baby Ghost yang di Thailand ada ya, film tentang Kumantong yang akhirnya malah nyerang kipernya sendiri. Sebenarnya nggak seseram itu kok, gitulah. Beberapa juga saya sendiri dulu memelihara ini sebelum saya memiliki anak, jadi saya sudah cukup lama, dan kebetulan memang ini adalah kolektor item buat saya dan media yang memiliki nilai koleksi. Kemudian karena saya juga pecinta supernatural dan saya juga pecinta anak-anak, saya anggap mereka sebagai teman dari dimensi lain. Kembali lagi, apakah ambar yang akan Anda adopsi atau Anda miliki nanti Anda pergunakan atau perlakukan sebagai apa, kembali ke perspektif masing-masing. Sekian dulu materi tentang ambar dalam sesi pertama. Nanti kita lanjutkan lagi bahasan kedua mengenai ambar dalam tradisi lokal. Apa yang membedakan antara ambar versi Thailand dengan ambarnya lokal. Oke? Salam Rahayu, terima kasih telah menonton tayangan ini. Terus nantikan tayangan-tayangan kami. Saran dan kritik sangat-sangat kami harapkan karena perkembangan channel ini juga berkat dukungan teman-teman semua. Terus subscribe dan jangan lupa nantikan tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.